Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya di program podcast kita untuk kali hari ini dengan judul Jeda Makna. Dan kali ini kita di salah satu pesantren Sambih Mekah di Kota Melabu, dan di samping kiri saya bersama Bapak Ustadz Armia Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat ya. Ini hari ini kita sedikit ngobrol nih tentang jeda makna, lebih ke bagaimana merefleksi tentang hal-hal yang terkait mengenai spiritual, keagamaan kita, dan tentunya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustadz, kalau kita mungkin dari Ustadz sendiri nih, Ustadz di pesantren, mengajar di pesantren ini sudah berapa lama, Ustadz? Baik, untuk saat ini kami dipercayai oleh pimpinan, dulunya Abu Ya Haji Nasir Wali, untuk mengajar dari tahun 2008. Nah, sampai dengan sekarang alhamdulillah masih bertahan, masih istiqomah dalam belajar mengajar di pesantren. Nah, ini kan pesantren bisa dikatakan sudah lama, Pak, ya, di Aceh Barat begitu ya? Iya, sudah lama. Tahun berdirinya 1986. 1986. Ya. Nah, kita kan kalau lebih ke merefleksi bagaimana kita merenungkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Tentu Ustadz sebagai seorang pengajar di pesantren ini sudah paham betul bagaimana halnya kita harus selalu merenung gitu, apa yang memang yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita kerjakan setiap hari, tentu harus ada dasar-dasar hukum agama yang harus kita terapkan. Kalau Ustadz melihat sendiri, apa sebenarnya yang harus kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz? Baik, karena kita sebagai hamba Allah, tentu kita punya Allah sebagai Tuhan kita, maka yang pertama sekali kita tidak lupa dengan jati diri kita, bahwa kita harus menghambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah dan ubudiyah kita kepada Allah. Dan yang kedua, ketika kita beribadah, berubudiyah pada Allah, ataupun melakukan berbagai macam amal kegiatan, itu harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Nah, harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, terlebih khusus ilmu agama. Karena dalam apapun lini kehidupan kita, terutama sekali masalah ibadah, itu tidak terlepas dengan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu agama. Dan di samping itu juga setiap apa yang kita lakukan sehari-hari, agar itu menjadi ibadah kita, maka baguskan niat kita dan ikhlaskan apa yang kita lakukan. Jadi intinya niat itu salah satu kepribadian yang memang harus kita tanamkan. Iya, harus kita tanamkan. Maka dalam apapun kegiatan, maka kita harus ada niat yang baik dan juga ada keikhlasan dalam melakukannya. Nah, terkadang kan Ustadz kan, dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan kadang terbentur ya dengan aturan, dengan mungkin beberapa hal yang mungkin kita harus mengikuti hal tersebut sesuai dengan anjuran-anjuran yang sudah dilakukan. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya sebelum kita melakukan perbuatan itu, bahwa kita tahu nih kalau perbuatan itu baik buruknya kan tergantung kita nih, Ustadz. Nah, mungkin sebagai Ustadz, apa yang mungkin pemahaman yang bisa kita lakukan ya, sebagai saya mungkin pribadi sebagai orang biasa, apa yang bisa kita lakukan? Pertama sekali kita tahu baik dan buruk itu kan melalui firman Allah. Dan melalui firman Allah diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menurunkan kepada umatnya. Jadi pertimbangan baik buruknya itu sangat tergantung kepada Al-Quran itu sendiri dan hadis Nabi. Maka oleh para ulama menjabarkan
Al-Quran dan hadis tersebut dalam karya-karyanya yang kita pelajari di sini di pesantren dan juga kita ajarkan adalah dalam kitab-kitabnya itu. Maka kebenaran mutlak itu adalah Al-Quran dan hadis. Apabila berbenturan dengan logika terhadap Al-Quran dan hadis, maka kita harus mengedepankan Al-Quran dan hadis. Jadi itu menjadi sebuah pertimbangan bagi kita, sebuah neraca adalah baik buruknya itu adalah menurut Al-Quran, bukan menurut pikiran dan pandangan kita. Betul. Ya. Intinya pedoman kita sebagai orang Muslim dan orang Islam tentu pedoman kita Al-Quran dan hadis. Ya, memang itu tidak boleh terlepas dari kehidupan kita. Al-Quran dan hadis, yang Al-Quran dan hadis itu nanti dijelaskan oleh para ulama melalui karya-karyanya. Nah Ustadz, kalau di Aceh ini kan memang apalagi kita di salah satu di Kesatuan Republik Indonesia ini kan banyak ragam-agamanya, bukan hanya agama Islam, tapi ada juga dengan agama-agama yang lain gitu, yang memang kita sebenarnya hidup rukun begitu, menjaga norma-norma dan juga antar rukun beragama gitu. Kalau Ustadz sendiri sebagai pemuka agama melihat hal ini, apa yang harus kita lakukan itu untuk bisa terus menjaga kerukunan antar beragama ini terus bisa terjaga, Ustaz? Baik, jadi toleransi dalam beragama atau antar beragama itu sangat penting. Maka kami di pesantren juga mengajarkan supaya tidak ada intoleransi. Tidak adanya toleransi baik antar sesama santri atau dengan warga pesantren, termasuk dengan masyarakat dan termasuk dengan antar agama. Nah, maka dalam hal itu toleransi itu sebenarnya Islam sudah mencontohkan. Rasulullah SAW, beliau itu adalah orang yang merantau, seorang perantau dari Mekah ke Madinah. Sampai ke Madinah, beliau bisa hidup toleransi dengan orang Madinah itu sendiri, bahkan bisa juga hidup bertoleransi dengan antar agama. Jadi ini intinya sudah memang sejak lama Rasulullah aja sudah mencontohkan hal seperti itu. Sudah sejak lama. Betul. Maka di Madinah itu kan banyak suku-suku. Betul. Ya, ada suku Kainuka dan suku-suku yang lain. Jadi salah satu suku Kainuka itu adalah mereka itu orang-orang Yahudi Madinah. Yang tentunya mereka itu kalau kita lihat beda agama dengan agama Rasulullah atau dengan agama Islam. Tapi Rasulullah bisa hidup berdampingan dengan mereka. Tidak terjadi berbenturan. Kalaupun terjadi peperangan itu sebenarnya bukan untuk mematikan, tapi untuk membuat lawan itu lemah sehingga mereka itu mau memeluk agama Islam. Kalaupun mereka tidak mau memeluk agama Islam, maka agama Islam tidak memaksa untuk mereka memeluk agama Islam. Tugasnya kita adalah berdakwah. Tugas Rasulullah menyampaikan risalah dari Allah, sedangkan yang memberikan hidayah mereka masuk Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu toleransi sebenarnya sudah dari dulu dicontohkan oleh Rasulullah. Apalagi di negara kita yang hari ini kemajemukan agama, banyaknya agama di negara kita, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita sangat membutuhkan yang namanya toleransi. Maka kami di pesantren ini sejak dini para santri dan santriwati kami tanamkan toleransi tersebut dan tidak boleh ada intoleransi. Baik itu sesama temannya, dengan warga pesantren, ataupun dengan masyarakat, bahkan dengan agama-agama yang lain. Nah Ustadz, apalagi kan memang saat ini kan banyak nih beredar informasi di medsos terkadang ada yang menyebarkan informasi hoax begitu. Apalagi yang mengatasnamakan mungkin mengatasnamakan agama begitu kan. Itu mungkin sebagai Ustadz sendiri apa yang disampaikan mungkin untuk bisa mencegah agar hari ini tidak terjadi begitu, Ustaz? Yang pertama, kita sebagai penerima informasi itu jangan kita telan mentah-mentah. Kita harus bertabayun.
harus memperjelaskan termasuk sumbernya itu dari mana, siapa yang menyebarkannya. Nah, itu harus kita selidiki dulu. Ya. Yang kedua, yang namanya informasi itu kan kalau bahasa kami belajar ilmu logika itu kan khabariyah. Betul. Khabariyah itu mahtamal sidqa wal kizbah. Boleh ke benar, boleh ke salah. Jadi belum tentu kebenaran secara mutlak. Maka kebenaran secara mutlak Al-Quran dan hadis. Selain Al-Quran dan hadis, itu kebenaran itu masih ada ruang dan celah untuk diragukan. Ya, jadi jangan kita menerima informasi langsung kita menghukumi, langsung kita mengambil kesimpulan, padahal bisa jadi itu benar dan juga bisa jadi itu salah. Nah, jadi harus bertabayun dulu, harus melihat kejelasan dari mana informasi tersebut. Dan dalam Al-Quran dan dalam agama kita kan juga diperintah untuk bertabayun. Ya, apalagi di zaman sekarang ini itu informasi berbagai macam yang saling menghadu domba. Kadangkala diadu domba antara ulama dengan umara, ulama dengan pemerintah, diadu domba ulama dengan ulama, diadu domba masyarakat dengan masyarakat. Maka kita harus dewasa dalam melihat setiap informasi yang disampaikan di media sosial itu. Intinya bijaklah dalam bermedia sosial. Iya, benar. Betul. Nah, Ustadz, kalau kita melihat juga perkembangan sekarang kan tentu beragam suku, beragam adat itu banyak hal yang mungkin karakter yang berbeda-beda. Gitu. Nah, mungkin di pesantrennya sendiri satu hal mungkin ada beberapa kategori yang mungkin Pak Ustadz sampaikan untuk para santri ini untuk selalu menjaga agar kiranya walaupun berbeda-beda dengan ragam adatnya, budayanya, ini juga intinya tujuannya sebenarnya sama. Tujuannya sama itu. Apa yang mungkin Ustadz bisa sampaikan? Jadi dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa Allah Ta'ala itu tidak menjadikan manusia ini satu umat, satu kaum. Tapi Allah menjadikan berbagai macam umat. Maka ada umat Islam, umat Nasrani, umat Yahudi, dan umat-umat yang lain. Kenapa Allah Ta'ala tidak menjadikan satu umat dan satu nabi saja? Kan bisa dari Nabi Adam satu saja, umatnya satu saja. Tapi ini beragam macam umatnya. Allah tidak menjadikan kita ini umat yang satu. Adalah Allah ingin menguji kita, siapa yang paling baik di antara kita. Dan paling baik keimanan kita, yang paling baik cara menghargai orang lain, berakhlak dengan orang lain. Bahkan yang paling baik itu, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, itulah tujuan Allah tidak menjadikan kita sebagai umat yang satu, tapi berbeda-beda umat. Bahkan kita umat di akhir zaman, ada umat-umat sebelumnya. Nah, Ustadz, ini untuk statement closing kita nih, podcast kita untuk hari ini, jeda makna untuk kesempatan hari ini. Apa kira-kira Ustadz? Refleksi yang harus kita tanamkan, kita renungkan bersama agar kita selalu teringat dan juga mengikuti refleksi itu sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang memang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali bahwa apapun yang kita lakukan itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan, terutama sekali ilmu agama, apalagi menyangkut dengan hal ibadah. Yang kedua, apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik itu kecil ataupun besar, yang kita lakukan itu harus didasari dengan niat yang baik dan juga dengan keikhlasan. Mungkin yang terakhirnya adalah anggaplah segala sesuatu itu sebagai kewajiban, bukan sebagai beban. Jadi apapun yang kita lakukan, baik dalam bekerja, dalam ibadah, dalam bersosial dan sebagainya, itu anggap sebagai kewajiban. Nah, bukan sebagai beban. Jadi kalau itu sebagai kewajiban, maka kita mesti melakukannya.
Tapi kalau kita anggap itu sebagai beban, mungkin kita berat untuk melakukannya. Kalau kita menganggap itu sebagai kewajiban, insya Allah ringan dan Allah akan memberikan bantuan ma'unah kepada kita. Dan satu lagi yang terakhir adalah dalam kehidupan ini, sebagaimana kita sampaikan tadi, kita berbagai ragam agama, adat istiadat dan budaya, maka sangat perlu dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah bertoleransi. Jadi intoleransi itu kita tiadakan, jangan sampai ada dalam setiap pribadi kita, apalagi kita sebagai umat Islam yang memiliki toleransi yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Nah, mungkin demikian Bang Arman dan rekan-rekan semua. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya hari ini. Ya, baik. Dalam program podcast kita, jangan lupa kunjungi situs web rri.co.id dan juga pastikan untuk download RRI Digital dan juga kunjungi juga medsos kita di RRI @RRI pastikan untuk selalu mengunjungi program-program kita dan juga di link YouTube kita RRI Melabu. Terima kasih Ustadz untuk hari ini kesempatannya. Mudah-mudahan di program podcast Jeda Makna kali ini kiranya kita bisa lebih merefleksikan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.